Kung Pagu. Pak Agung udah pada besar. Sampai mana Pak? Itu ya? Sampai sana, nah, bukit noh. Bukit. Ya. Yang mau turun boleh sana. Ya. Sampai itu pohon jati. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman Invex Investment Excellence. Hari ini kita kedatangan lagi nih tamu. Wah, keren lagi ya. Tiap minggu kita ketemu tamu keren lagi. Ini Mas Agung, anak Agung Gederai ya Mas ya. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semangat pagi. Semangat pagi terus ya. Jadi topik kita nih kawan-kawan Invest, topik kita hari ini tentang bertani dalam 100 hari, bertani profit dalam 100 hari tanpa lahan. Nah, ini menarik sekali dan saya mempelajari ya bisnis ini dari sedikit baru ya dari Mas Agung ini kayaknya cocok nih bagi teman-teman yang mungkin sambil bekerja gitu ya Mas ya, yang ya, jadi kita coba deh kita dengarkan ya dari Mas Agung nih gimana kira-kira prospeknya. Oke, Mas Agung ya pertama-tama silahkan memperkenalkan diri dulu, ya backgroundnya, pendidikannya, pekerjaan dan sebagainya. Kok bisa sekarang jadi petani berdasi nih gitu ya. Monggo Mas. Boleh. Nama saya Anak Agung Gederai. Saya lahir di Buleleng di Bali. 3 Mei 77. Nah, ini beliau nih. Nah, sekarang saya memperkenalkan diri sebagai tukang tani. Tukang tani ya. Ya. Jadi saya kuliah di penerbangan. Padahal penerbangan ya, teknik penerbangan lah. Penerbangan. Dari kalau ofisialnya masih kita ya. dari Airline sampai 2007, kemudian pindah ke PNS 2007 sampai sekarang. Terus kalau yang unofficial tidak di kantor ya ada kerja di forex, kemudian bertani sampai dari 2019 sampai sekarang, dan bantuin jualan drone. Militer sipil ya. Terus kalau petaninya saya di Ridho, di Sukabumi, dan di Sumedang. Ya itu ini sih apa namanya, menguasai, belum memiliki. Ya. Jadi ini kerjasama ya Mas ya. Itu aja pengenalannya. Kerjasama ya. Oke. Baik, oke. Itu tadi perkenalan singkat. Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi ini perkenalan singkat ya. Nah, kita mungkin mulai nih Mas dengan beberapa pertanyaan ya. Jadi itu tadi backgroundnya tak. Nah itu kan dari Mas Agung dengan background teknik penerbangan ya. Terus bagaimana kok sampai jadi petani gitu ya? Mungkin bisa diceritakan Mas tadi. Karena saya lihat tadi Mas Agung juga coba beberapa bisnis juga ya sebelumnya gitu kan. Nah akhirnya memutuskan jadi petani sekarang. Ya. Monggo Mas. Ya. Kebetulan saya sebagai PNS ya, PNS itu zona nyamannya sangat berbahaya. Iya. Karena terlalu nyaman di situ saja akhirnya. Iya. Saya masih akhirnya mencari apa sih yang bisa kita lakukan untuk menambah bisa meningkatkan. Ya. Akhirnya saya coba forex, tapi gagal, dan akhirnya setelah itu ke tani. Saya bertani dengan modal seadanya, ya masih jalan sampai sekarang. Begitu. Ya. Nah, apa mulainya gimana tuh Mas sampai bisa jadi petani gitu ya? Ada ide segala macam bagaimana tuh? Ya. Jadi ide pertamanya adalah
bonus, ada uang bonus nih mau diapain. Hmm. Bulan itu dapat bonus, saya dapat bonus, dikumpulkan lumayan modal awal diapain. Jadi source saya adalah Google, OLX, jadi macam-macam, ada yang kerjasama, kebanyakan kerjasama, karena kalau uang modalnya sedikit, yang bisa kita lakukan adalah yang kerjasama, yang paling murah. Ini ada kerjasama, misalnya menetaskan telur ayam, terus peternak lele, jamur merang, terus itu akhirnya ke pertanian yang pertama sengon ya. Oke. Jadi dari sengon kemudian jalan tahun ini lahan sengon mau diapain, kita nunggu 5 tahun panen, sekitarnya kan bisa ditanami. Jadi mulai lagi putar lagi nih, putar, terus coba jahe, kemudian cabai, tumpang sarinya. Jadi kita manfaatkan lahan tumpang sari mau panen. Pas lebaran kemarin dicuri orang. Waduh. Curi orang kalau jalan. Jadi memang lahan kita harus pemilihan lahan itu, lokasi dan keamanan. Itu penting ya. Lokasi, keamanan itu penting ya. Sampai sekarang berjalan di Sumedang. Ya. Di sekarang yang masih jalan di Sumedang dan di Sukabumi. Iya. Oke. Baik, Mas. Nah, kira-kira apa nih Mas? Mungkin bisa ceritakan nih Mas yang agrobisnis yang dibangun di Sumedang dan di Sukabumi ini, Mas. Sambil kita sebetulnya saya punya beberapa foto-foto dan video ya Mas Agung ya. Nah, mungkin saya share juga nih beberapa. Lagi ini panen nih Mas. Bukan, itu baru tanam mangga. Oh, ini mangga. Oke ya, mangga. Oke. Di daerah mana nih Mas? Sumedang ya. Jadi kalau di Sumedang itu apa aja Mas yang ditanam di situ? Pohon utamanya mangga. Mangga ya. Kalau tumpang sarinya jagung. Tumpang sarinya jagung, pohon utama mangga. Berarti ini ada jangka panjang ya. Mangga kan berarti berapa tahun tuh Mas? Cukup panjang ya. 5 tahun panen sampai 25 tahun, 40 tahun bisa. Mangga. Kalau jagung berarti? Jagung 100 hari sampai 10 hari. Jadi yang menghasilkan rutin sekarang baru jagungnya, berarti kan mangganya belum ini ya, belum menghasilkan ya. Oke. Jadi peluang bertani itu banyak, komoditi. Jadi tinggal cek Google komoditi cepat dan sesuai apa tinggal pilih. Jadi komoditi menyesuaikan ke tanah, lingkungan dan pembeli. Lebih cepat seperti itu daripada kita membangun sendiri, pasar sendiri, nggak ada yang bisa nanam. Seperti itu. Oke. Terus ada lagi beberapa video nih kalau sedikit saya dapat dari Mas Agung nih ya. Sambil cerita aja ya. Jadi setelah itu kita dapat pertanian yang pertama adalah lahan ya, lahan. Dan saya dapat di Sumedang. Itu pun
kembali ke tanpa lahan itu, kuncinya ada di sana. Jadi lahannya bukan dimiliki oleh Mas Agung sendiri ya, ini lahan kerjasama gitu ya modelnya. Ya, kerjasama. Sebenarnya kerjasamanya dari penduduk penduduk kita. Jadi perhutani punya lahan hutan, lahan hutan perhutani itu bisa dibagi lahan hutan dan lahan industrinya dia, perhutani. Iya. Kalau di Sumedang ditanami biomas, kalau di ditanami eukaliptus. Iya. Terus yang ketiga adalah lahan yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Iya. Program Pak Jokowi kan bagi-bagi tanah ini. Iya. Ini tanah nggak bisa dimiliki, kita pakai kerjasama dengan perhutani, panennya dibagi hasil sebagai PNBP. Oke. Balik ke negara, panen berapa persen? Marketnya sendiri gimana tuh Mas? Market untuk hasil panennya itu? Nah, tadi kan saya bilang komoditi mengikuti kondisi lahan, ya, di marketnya sendiri, kondisi hutannya sendiri. Jadi di sana memang penghasil mangga gitu yang sudah ekspor di desa sebelah. Nah, ini mau dikembangkan di desa yang baru, lahan perhutani. Itu untuk yang mangganya. Jadi mangga itu nantinya akan diekspor. Jadi memang sudah ada market mangga sendiri, marketnya sudah ada ya? Mangganya sudah ada. Kemudian yang jagung, sebenarnya waktu pertama tanam ternyata setelah mau panen baru saya tahu kalau yang saya ajak ini belum pernah nanam jagung. Oh, oke. Ini ada sama-sama belajar nih nanam jagung. Tapi syukurnya memang di sana memang sentra jagung. Ya. Memang ada pengepul, ada calo-calonya banyak, pengepul kecil, pengepul besar. Ya. Karena kita mainnya besar, ya akhirnya bertemu dengan pengepul besar itu. Jadi nggak ada masalah di panen. Pengepulnya siap 2 ton per hari. Menampung hasil panen. Jadi marketnya dari pengepul setempat gitu ya, yang memang sudah biasa juga mengumpul jagung di situ. Kalau mau mengembangkan lagi, itu di aplikasi sudah banyak ya, kalau di Agromat seperti itu. Ternyata responnya juga positif di sana. Banyak yang nanya, saya pasang, tapi agak lama sih respon. Nanya, Mas, jagungnya masih ada nggak? Banyak. Ya. Jadi sebenarnya dari sisi market nggak kesulitan lah Mas ya. Jadi memang itu produk komoditi yang memang rutin dibutuhkan oleh market gitu ya. Ya, nggak masalah. Jadi sebenarnya tumpang sarinya bebas. Kalau gantung kita nih mau milih apa. Ada yang orang per hektarnya 100 juta. Iya. Lagi tren porang kan. Iya. Juta, hasilnya juga 100 juta. Kemudian ada kapulaga, ada macam-macam lah. Oke. Yang menurut saya paling visible ya dari modal kantong kita ya jagung ini. Harganya stabil, secara
di petani itu antara 3.500 sampai Mhm. 4.000. Kalau kalau saya ini jagung pipil ya, jagung pipil untuk makanan ayam. Mhm. Oke, oke. Sampai kering antara 4.000 sampai 5.000. Kita yang mengolah sendiri juga kita sebelum dijual, atau kita jual dalam bentuk apa sudah kering begitu Mas, atau bagaimana? Bisa bebas. Bebas ya. Kalau hitungannya kita punya tempat, punya orang tenaga, mending dikeringkan. Kalau Ya. nggak punya ya dijual. Kalau masih lahan 1 hektar, ininya margin antara kering dan basah tipis. Jual basah. Jual bebas saja udah gitu ya. Jual basah. Iya. Nah, Ya, lagi. mungkin ini Mas apa namanya? Ya karena kan kita melihat hal simple, nanti teman-teman Invex yang tertarik ya nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut nih dengan kita gitu ya, dengan Pak Agung, Mas Agung gitu ya. Ini secara Ya. pertama saya mau tahu juga Mas, kerjasama ya, bentuk kerjasama ya antara ini kan ada Mas Agung, ada petani, ada perhutani gitu ya. Nah, dalam hal ini posisi Mas Agung ini sebagai investor atau juga apa saja nih perannya? Bagaimana mengkoordinasikan berbagai pihak tadi gitu? Ya, terus terang, lahan perhutani hanya diperuntukkan untuk petani kita. Jadi ya mohon maaf kalau investor diwanti-wanti oleh pihak perhutani agar tidak diterima. Dan tetapi petani itu juga mengolah tanahnya perlu modal awal. Ya. Modal awal, pembelian pupuk, pengolahan tanah dan lain-lain. Di sana mungkin sifatnya kekeluargaan ya dengan petani. Ini bantu petani, dibagi hasil seperti itu aja. Tapi kalau untuk diangkat ke atas tidak bisa. Ya. Secara vulgar ini investment seperti itu tidak bisa. Nah. Ya, ya. Oke. Jadi investasi, tapi Mas Agung berarti beli ya dari petaninya, berarti gimana tuh nanti hasil pertaniannya? Kalau saya nih, bagi hasil atau gimana, atau seperti apa nanti? Saya anggota LMDH di sana. Oke. Saya anggota pendidik kita. Ya. Jadi bekerja sama langsung dengan para petani ya, langsung di situ. Saya petaninya. Oke. Jadi kita bagian dari petani gitu ya Mas ya? Ya, saya petani. Oke. Jadi nanti sama-sama mencari marketnya juga dengan petani-petani lain gitu, karena kita satu kelompok tani lah gitu mungkin Mas ya? Kelompok tani. Nah, mungkin hitungan Mas. Nah, teman-teman senangnya hitung-hitungan nih Mas. Dengan hitung-hitung kasar aja, misalnya kita punya berapa hektar lahan yang kita garap di situ, kemudian modal berapa, kira-kira profit berapa, kasar aja Mas ya. Mungkin kalau detail nanti kita kontak Mas Agung lagi. Ini kan yang bikin menarik dulu kan kita set dulu ya, survei dulu ya. Survei yang paling gampang adalah di Google. Menanam jagung. Modal menanam jagung 1 hektar. Ini kita Google nih ya, Mr. Google semua. Kelihatan tuh 18. Nah ini 18,6. Sehingga 1 hektar lahan jagung petani mengeluarkan biaya sebesar 18,6 juta. 600 juta. Di bawah 8,5 juta per hektar. Modal petani jagung 8,5 juta per hektar.
Nah, bawa lagi. Hmm. Ya. Ya sekitar itulah ya, 18,5 sama itu kayaknya yang 6,5 itu terlalu kecil kayaknya. Ya kerjaan sendiri ya. Ini yang 8,5. Ya. Ini terlalu Kerjaan kecil ya. sendiri, alat-alatnya udah siap gitu. Jadi kira-kira 15 juta lah. 15 juta ya. Oke. Hektar jagung. Kemudian hasil panen jagung dicat lagi. Apa Mas? Hasil panen jagung per Per hektar ya. hektar. 4,29 ton per hektar. Lagi tahun 2016. 12,8 ton. 11 ton per Ada hektar. di atas. 12, berapa nih? 20 ton. Oh, zigzag. Ton. Ini 11 ton. Ya, jadi kalau di set lagi, jadi bongkar lagi itu 11 ton itu masih basah, tongkol. Oke. Jadi kalau sudah kering kecil, kira-kira berkurangnya sampai 7 ton per hektar. Oke. Kalau 7 ton gitu ya? ton, Katakan. sekarang harga jagung kecil kering. Harga jagung pipil kering. 2002 hari ini ya. Ya, boleh. Tokopedia juga ada ya? Atau kita lihat ini aja lah. Itu ada 5.000 Mana Mas? per kilo gitu aja. Per kilo ya. Nah. Ini 5.000, kenaikan harga jagung yang menembus sampai 5.000, ada 3.200, 3.500 gitu ya. Ya. Ya sekitar situ. Ya. Jadi 3.500 sampai 4.000, jadi 5.000. Jadi kita ambil 4.000 lah ya. Kira-kira 4.000. Jagung keringnya adalah 1 ton, 4 kali 7, 32. Salah ya? 28. 47, 28 ya. 28 juta. Ya, 28 juta. Kurang 15 juta tadi. Kurang 15 juta ya. Jadi ada profit sekitar itu ya. 28 kurang 15. 28, 15 berarti 13 ya. 13. Itu di share. Share ke petani, ke 25%. Saya lihat 9 juta dapat perhitungannya ya. 13 juta berarti untuk total semua pihak yang semua yang bekerja sama kan. Nanti ada pembagian berdasarkan pembagiannya ke perhutani dan LMDH. Gimana Mas biasanya itu pembagiannya? Perhutani sama LMDH sama petani. Paling gitu. totalnya 25%.
25% 25% dapat para dari petani. Petani dapat 25%. Hmm. Dari berarti kalau tadi berapa? 13 juta ya. Hmm. 13 25% berarti 3.250.000 lah gitu ya. 3 jutaan lebih. Apanya? Petani dapat dari kan total 13 juta kan? Ya, kita dapat 25%. 9 juta. Oh, oke, berarti 75% dong. 75% ya. 25% untuk mereka, kita dapat 75%. Oh, oke. 25% itu berarti untuk siapa Mas? 25% perhutani. Hmm. Ya. Untuk yang punya lahan. Punya lahannya. Ini ya perhutani. Ya. Oke. Sama dengan petani langsung ya petani. Ini cukup Itu membentuk bentuknya PNBP. apa Mas? PNBP ke negara lagi. PNBP ya. Oke. Hmm. Berarti cukup besar tuh Mas ya kalau kita lihat return on investment-nya gitu ya. Petani ini. Dari Ya, hitungannya seperti itu. Tapi ini seperti yang saya cerita tadi, ternyata petaninya baru nanam jagung sekali pertama juga. Yang kedua, ada faktor-faktor alam. Ya, kegagalan. Jadi ada risiko ya. Risiko di situ ya. Risiko kegagalan. Dicuri, Ya, kegagalan, macam-macam mungkin ya ada. Apa hama gitu ya. Betul. Jadi itu yang perlu diperhitungkan. Jadi, ya kalau untuk pertama kemarin sih BP kurang sebenarnya. Ya karena nanam di bulan Januari, Februari, Maret curah hujan maksimal. Akhirnya longsor. Kemudian pengawasan kurang. Ya panen ya namanya panen jarak jauh. Nggak tahu. Jadi ya menurut saya sih peningkatannya aja nanti di sana. Kita tanam kedua. Apa yang kendala, terus nanti di tanam kedua kita perbaiki gitu ya. Lagi tanam bulan apa, terus pengawasan bagaimana, meningkatkan produksi pupuknya gimana, tanam berapa. Ya kalau saya sih pegangannya masih di angka di Google itu kan. Open resource ya Google itu. Ya. Dari pengalaman orang gitu ya. Itu kan cukup lama berarti Mas Agung kan belajar dari tahun berapa tadi itu 2009 berapa tadi? 2019. 19 yang di Sukabumi. Yang di sini baru tahun ini. Yang di mana? Sumedang. Yang pertama. Coba di ini foto. Ya. Ada anak. Nah ini. Nah ini cek lokasi pertama kali. Yang di Sumedang ini Mas. Jadi lahannya memang lahan perhutani gitu, lahan hutan. Ya. Dulunya bekas dimanfaatkan untuk tanaman hutan gitu. Harus babat hutannya modal lebih besar lagi. Kalau tahun-tahun berikutnya nggak perlu babat hutan gitu, lebih murah pengolahan tanahnya. Gitu. Yang di awal ya. Nah setelah itu yang nomor 2. Ini ya. Nah itu mulai babat hutan. Ya ada modal awal dong Mas ya ini untuk babat hutan semua ya. Iya itu termasuk yang di K15
karena Oh, oke. saya Udah tidak masuk tuh biaya dari 15 sewa. tadi udah masuk ya Mas ya? Karena biaya sewa itu tidak saya keluarkan karena sifatnya tidak sama. Oke, oke. Oke, oke. Terus ada lagi mungkin yang Nah ini meninjau lahan sudah umur 3 bulan kurang. nggak lama lagi dipanen. Saya sendiri belum tahu ini batas-batas nih karena ya itu tadi Mhm. jarak jauh. Jarak jauh berarti berapa kali sebulan Mas ke Sumedang itu? Itu 3 kali 4 kali. 3 kali. Berarti sekali seminggu Panen. mungkin ya? Ya sebulan sekali. Sebulan sekali, oke. Ini ada lagi nih Mas. Panen sama anak-anak. Oh, Jadi bisa jadi keluarga ikut ya panen di situ ya? bisa rekreasi gratis. Bonusnya. Bonusnya rekreasi agrowisata. Agrowisata, mendidik anak, mereka happy, dapat pendidikan juga, Iya, iya, iya. bertani Iya. kan, Anak-anak kembali ke alam. kita suruh kembali ke alam dan mungkin siapa tahu mereka jadi petani lagi nanti kan. Dan kan krisis Nah, masa depan ini kan katanya krisis pertanian ya. ya, Eh, petani bangkit lagi nanti. Petani bangkit lagi. Oke. Nah, Mas, Nah, ini foto panen pertama. yang di Sumedang ini ya. Ini kayak apa namanya? Syukuran gitu, ada upacaranya. Ada upacaranya juga di situ. Nah, ini yang dijual langsung ke pengepul itu, Mas ya? Kalau yang pertama saya keringin. Oh, oke. Yang pertama dikeringkan dulu, dijemur, berarti dikupas dulu. Fotonya. Dikupas, dijemur gitu kan, baru dikirim jual ke Ya, pengepul. dipipil. Kikil ya. Oke. Nah, ini lahan nih. Ini di peninjauan lahan. Itu lahan yang akan ditanam selanjutnya. Mantap. Nunggu musim hujan. Mantap. Jadi kalau jagung berarti tanamnya di musim apa? Sebenarnya dia segala musim asal ada air. Asal ada air ya. Masalahnya kalau musim kemarau airnya habis ini. Kecuali sebenarnya anomali bulan ini masih hujan. Oke. Saya Ini agak anomali ya musim ini ya. Kenapa bisa masih musim hujan ya? Aduh. Nah, rekreasi. Rekreasi agrowisata. Ini yang dijemur dulu Mas ya. Keringkan dulu ya. Jemur dulu. Oke. Menarik. Oke Mas, tadi hitung-hitungannya udah jelas ya dari Mas Agung ya, kasarnya segitu nanti. Nah, ini teman-teman Infact nih kalau mau kerjasama nih Mas Agung. Kita mau kerjasama dengan Mas Agung nih. Saya juga kayak saya punya misalnya punya potensi situ juga di daerah sekitar saya di Bogor atau di Sentul gitu ya. Ada juga perhutani. Nah, PTPN perhutani sama nggak? Sama ya? Sama aja. Sama ya. Ada petani juga di situ yang bisa kita program Pak Jokowi. Ya, ada juga yang bisa kita kerjasama gitu Mas. Itu bagaimana tuh? Apa bagaimana kerjasama dengan Mas Agung? Bentuknya seperti apa kira-kira? Jadi yang pertama harus kita sadari lahan itu adalah lahan negara yang tidak bisa kita miliki. Nah, itu diserahkan ke petani sekitar untuk diolah, ditanami untuk petani. Jadi
masalah di petani adalah kekurangan modal. Ya, ya. Mungkin kalau karena yang diberikan adalah 2 hektar per orang. Kalau hitungan saya 2 hektar itu 1 hektar untuk hidup, 1 hektar bisa menabung. Tapi kan keperluan itu pasti ada aja kan. Ya, ya. Tahun kedua, ketiga, kebanyakan mereka berhenti karena modalnya habis. Ya, ya, ya. Nah, di sana ada peluang, tapi tidak bisa kita vulgar langsung ke perhutani atau BUMN atau negara. Nah, itu adalah tanah negara yang diolah oleh petani kita. Kecuali pemain-pemain besar kayak Nyoman Warte itu bikin di Bandung tanah perhutani kalau nggak salah. Bikin taman gede banget. Ya, 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 ya. Orang lain lah, kita enggak. Ya, ya. Bisa. Kalau punya duit ya bisa ya, silakan. Tapi yang kita bisa adalah kita membantu petani. Intinya itu. Ya, ya. Kita membantu petani, kerjasama kekeluargaan. Kita nggak bisa memaksa mereka kerja atau terikat kerjasama sambil atas putih di materai atau apalagi perjanjikan notaris kayak gitu nggak bisa. Ya. Yang bisa adalah kita kerjasama kekeluargaan dari hati ke hati, kita membantu petani modal, kita bagi kerjasama. Begitu. Ini poin penting nih Mas ya. Poin pentingnya adalah kita hubungannya dengan petani ini kekeluargaan lah, partnership gitu ya. Jadi harus menjalin hubungan jangka panjang juga dengan mereka, menjalin hubungan kekeluargaan juga mungkin dengan para petani gitu ya. Tidak hanya hubungan bisnis gitu ya dengan para petani. Nah, jadi kita harus hati-hati karena jangan sampai kita keluar ke perhutani menunjukkan diri. Terang nih, saya nih kok menanam modal nih di sini, kok nggak ada hasilnya, ngomong ke perhutani seperti itu nggak bisa. Yeah. Jadi kita harus siap, benar-benar siap, kita kerja sama keluargaan, apapun hasilnya kita terima bersama para petani. Yeah. Toh uang yang kita keluarkan buat mereka makan juga, karena mereka banyak kan buruh tani juga, mereka yang ngolah tanah. Dari modal yang kita keluarkan ada biaya tenaga kerjanya harian, buruh harian. Jadi seperti itu kalau mau kerja sama ke model bisnis seperti ini, ya seperti itu, jadi keluargaan sifatnya. Jadi benar-benar untung dan rugi itu kita tanggung bersama-sama ya dengan para petani gitu. Kalau petaninya rugi sih enggak sih, ya udah, ya namanya dia berhenti daripada tanahnya nganggur. Ya. Sebenarnya mereka terima investment, tapi caranya nggak bisa vulgar. Ya, betul. Jadi memang ada unsur sosialnya cukup besar ya Mas ya di hubungan bisnis ini gitu ya. Ya, betul. Ya. Oke. Jadi angkanya kalau berhasil lumayan. Angkanya kalau sukses tadi lumayan, dan itu kalau continue juga ya. Kalau continue lumayan, semua pihak dapatlah di situ ya. Nanti kita hitung dari ROI-nya tadi sepertinya cukup lumayan itu dibanding invest di tempat lain mungkin ya. Nggak tahu Mas, sekarang masih main forex nggak, masih dibanding forex gimana? Jarang dulu lah. Jarang dulu. Oke,
Baik, Mas Ya. Agung, itu saja cukup menarik ya. Jadi Ya, cukup menarik. Nanti kita bagi teman-teman Invek nanti yang mau kerjasama nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya Mas ya. siap. Gini, menurut saya kalau di petani itu banyak sih ini ya. Lahan di Indonesia banyak banget. Hmm. Ya mau pakai mencari lahan yang mahal atau yang murah, tapi tidak kita kuasai. Kita cuma bisa pakai begitu. Ya. Bisa dibeli, bisa disewa, bisa kerjasama. Tinggal pilih aja. Bisa dibeli, bisa disewa, atau satu lagi Kerjasama. kerjasama. Nah yang Mas Agung lakukan ini kerjasama ya, lebih ke kerjasama ya. Ya, kerjasama. Ya. Saya nggak akan bisa menguasainya. Ya. Oke, good. Nah, oke, itu teman-teman menarik sekali ya. Itu dari Mas Agung. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Mas Agung. Sukses selalu. Ya, sama-sama. Ya, sukses selalu. Selalu. Selamat malam. Malam.